innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Kata Nabi, Allah tidak akan mengabulkan orang-orang yang berdoa ketika hatinya lalai. Tangannya mengangkat, mulutnya qomat kamit, tapi hatinya kemana pada saat dia berdoa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut Nabi Muhammad SAW yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Yang pertama yaitu kewajiban kita dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua dilanjutkan dengan insya Allah akan kita lanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Ahmad Sofari yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema bagaimana sebaiknya kita berdoa. Untuk itu kepada Al-Ustadz Ahmad Sofari, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Seluruh jajaran pengurus Masjid An-Nur yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bersilaturahim, duduk bersama di majelis ilmu. Mudah-mudahan silaturahim kita, duduknya kita di majelis ilmu pagi hari ini dicatat sebagai tambahan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan,
Sejak bangun tidur tadi kita sudah diajarkan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan oleh Nabi kita untuk berdoa ketika kita bangun dari tidur kita. Doanya kita semua hafal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini orang bisa jadi mengucapkan itu meluncur begitu saja. Tapi ada juga orang atau bapak ibu tadi pagi ketika membaca doa ini tadi bangun itu ada terbersit dalam pikiran, dalam benak kita, dalam hati kita terbersit, ya Allah, alhamdulillah Engkau telah membangunkan aku kembali. Ya, ada orang yang baca doa begitu saja. Tapi ada juga mungkin yang ketika baca tadi terbersit, ya Allah, alhamdulillah Engkau telah membangunkan aku kembali. Apa yang terjadi kalau kita nggak bangun-bangun lagi? Makanya tiap saat kita diajarkan oleh Nabi kita untuk berdoa. Ketika berangkat, awal kita ucapan Bismillah, ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah. Kita diingatkan, kita juga bersumpah. Kita berangkat tadi Bismillah. Itu demi Allah atau demi yang lain berangkat tadi kemari. Apa yang kita minta? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah, apa yang aku lakukan, aku berangkat ke masjid, ke An-Nur pagi hari ini karenamu, bukan karena yang lain, untuk mendapatkan Rahman dan Rahimu, ya Allah. Ada orang yang baca doa meluncur begitu saja. Tapi ada juga yang ketika baca terbersit itu. Sadar, ya Allah, saya berangkat ini karenamu, agar dapat Rahman Rahimu. Kalau begini Pak, hebat kita. Apapun situasi kita dituntun, diajarkan untuk tidak keluar dari yang Allah ajarkan. Apapun yang terjadi kita pasti akan menerimanya. Bahkan ketika masuk tadi doa banyak, ada yang singkat, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ada orang yang masuk masjid baca doa itu, tapi sama sekali nggak berbekas, nggak masuk sama sekali di hatinya, di pikirannya, hanya mulut saja. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga, ya Allah, ini rumahmu, ya Allah. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku masuk ke masjid ini pintu-pintu rahmatmu. Jadi luar biasa Nabi mengajarkan kita. Nah, itulah ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Di dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang populer itu, Al-Baqarah ayat 186. Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bapak Ibu masih menyimak ya? Masih ya? Ini ayat pertama, janji dari Allah. Kalau Allah berikan janji, apakah Allah memungkiri? Bagaimana Pak? Ketika Allah yang berjanji, apakah Allah mungkir akan janjinya? Tidak pernah akan mungkir Allah dari janjinya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu, aku pasti akan menjawab, pasti akan mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa. Pasti, kata Allah, aku kabulkan kamu. Orang-orang yang berdoa, ada catatan, apabila ia berdoa. Tafsir Al-Quran, di hadapan kita ada orang bisa jadi tertunduk-tunduk, mengangkat tangan, kita nilai dia sedang berdoa, sementara di hadapan Allah sebenarnya dia dinilai bukan sedang berdoa. Jadi ada orang yang berdoa, kita anggap dia berdoa, di hadapan Allah tidak berdoa dia. Siapa itu? Orang yang merasa berdoa atau kita lihat berdoa di hadapan Allah, kamu bukan berdoa itu. Kita lihat penjabarannya. Ada hadis Nabi yang dianggap tidak berdoa walaupun mengangkat tangan sambil menangis. Ada seorang yang sedang musafir, melakukan perjalanan jauh, bajunya sudah kotor. Kemudian situasi itu dia mengangkat tangannya, ya Rabbi, kata Nabi, ya Rabbi, dia mengangkat tangannya, Tuhanku, Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, dia mengangkat tangan, tapi makanan yang dia makan makanan yang haram. Wa mashrabuhu haramun, dia mengangkat tangan, dia berdoa, tapi minuman yang dia minum minuman yang haram. Wa malbasahu haramun, dia mengangkat tangan, tapi pakaian yang dia pakai itu didapat dengan cara-cara yang haram. Hati-hati. Kemudian wa ghudhiya bil haram, bahkan dia diberi makan dari harta yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajaba dzalika, bagaimana mungkin doa orang yang seperti itu, dia menangis, dia mengangkat tangan, tapi kondisi dirinya seperti itu, kata Nabi, fa anna yustajaba dzalika, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah. Dia dinilai oleh kita berdoa, di hadapan Allah tidak dinilai sebagai orang yang berdoa. Jadi
Yang haram-haram tinggalkan. Itu baru nanti ujibu, aku akan kabulkan doamu, kata Allah. Yang kedua, bagaimana kita berdoa? Ada hadis Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Setiap hari paling tidak sehabis salat kita berdoa. Dan ternyata sebelum saya jelaskan ini Pak, Dr. Alexis Carrel 2 kali mendapat hadiah Nobel, ahli bedah berkebangsaan Perancis. Dia terkejut kenapa pasien muslim banyak yang lebih cepat kesembuhannya, karena mereka dalam kondisi sakit itu rajin berdoa dengan bahasa kitanya, dengan khusyuk. Dia melihat konsentrasi penuh ketika berdoa. Kenapa Pak? Orang yang sakit itu minta kesembuhan, dorongan khusyuknya lain. Ketika dia sehat, dia berkata, ya Allah sehatkan badanku, sementara badannya sedang sehat. Beda kalau Bapak sedang sakit, pasti minta sehatnya lebih dahsyat itu. Ternyata doa, Alexis Carrel mengakui, mempercepat kesembuhan mereka. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Nabi lewat hadisnya tadi mengajarkan kita, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian, minta kepada Allah dan kamu yakin, muqinuna, kamu yakin bahwa doa kamu akan dikabulkan. Jangan pernah berkata, aku takut doaku tidak dikabulkan. Bertentangan dengan hadis Nabi ini. Sekali lagi jangan berkata, saya takut tidak dikabulkan. Nabi mengajarkan berdoa kamu yakin dikabulkan. Tapi jangan hanya modal yakin. Yang haram-haram masih dimakan, yang haram masih diminum. Berdoa, saya mah yakin doa dikabulkan. Bukan yang itu. Yang yakin yang bagaimana? Ayatnya tadi menyebut Al-Baqarah 186. Itu kan urutannya ada ujibu da'wat tadda'i idza da'an falyastajibuli. Ikuti seruan Allah, ikuti petunjuk Allah, ikuti aturan Allah dalam hidupmu. Kalau mau dikabulkan, ikuti aturan Allah. Jangan ingin dikabulkan, aturan Allah tidak diikuti. Setelah aturan Allah diikuti, aturan agama Islam diikuti sebaik-baiknya, baru muqinun, baru yakin dikabulkan. Jadi tidak serta-merta modal yakin. Ikuti dulu aturan Allah. Falyastajibuli. Kemudian jangan juga modal yakin, hanya yakin. Tadi harus mengikuti aturan Allah. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Saya ingin tambahkan Pak,
syarat utama, paling utama kalau doa kita ingin dikabulkan, syarat utama falyastajibuli, ikuti aturan Allah dalam hidup kita, itu syarat utama. Kemudian wal yu'minu bi, yakin, wal yu'minu bi, beriman kepada Allah. Dalam konteks doa, beriman kepada Allah, ketika Bapak Ibu mengangkat tangan, bukan hanya percaya Allah itu Maha Esa, tapi wal yu'minu bi, percaya Allah akan memilihkan yang terbaik. Itu wal yu'minu bi, percaya Allah pasti akan memilihkan yang terbaik. Contoh, sekarang ini banyak orang yang anaknya ikut tes CPNS, ya nggak Bapak Ibu? Banyak sekarang nih. Atau anak ibu bapak melamar di satu perusahaan atau ingin sembuh dari penyakit. Kita percaya ada seorang ibu, seorang ayah, ya Allah, anakku sudah berusaha, sudah belajar, saya sudah berdoa agar lulus tes misalkan CPNS. Ternyata anaknya sudah usaha gigih, orang tuanya sudah berdoa minta supaya anaknya lulus, ternyata tidak lulus. Yang harus kita pola pikir kita balik adalah, Allah ini pasti kalau anak saya jadi CPNS itu bukan yang terbaik. Kenapa? Buktinya Allah tidak kabulkan doa saya di sini. Jangan berkata, ya Allah sudah capek-capek berdoa, sudah capek-capek belajar anak saya, ternyata tidak lulus. Itu bukan yang terbaik. Andaikan tidak lulus, misalkan di situ bukan yang terbaik untuk anak kita. Allah memilihkan yang terbaik, Pak. Ini wal yu'minu bi, percaya pilihan Allah itu yang terbaik. Kadang yang kita minta sesuai dengan yang kita dapatkan. Ya Allah, luluskan anak saya. Lulus. Itu memang yang terbaik bagi anak kita. Ya Allah, usaha sudah, doa sudah, enggak lulus, enggak lulus. Itu yang terbaik buat anak kita. Nah, ini jangan sampai ada ucapan capek-capek berdoa, atau ini yang menyebabkan orang akhirnya malas berdoa, berhenti berdoa, karena doa itu pengennya kadang-kadang seperti lampu Aladin, diusap sesuai permintaan yang keluar. Bukan itu konteks doa. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah berikutnya, bagaimana kita berdoa agar dikabulkan? Ada yang dianggap tidak berdoa. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Kata Nabi, Allah tidak akan mengabulkan orang-orang yang berdoa ketika hatinya lalai. Tangannya mengangkat, mulutnya qomat kamit, tapi hatinya kemana pada saat dia berdoa? Hatinya lalai. Ini dianggap tidak berdoa. Walaupun kita lihat orang itu berdoa, tunduk, mengangkat tangan, tapi hatinya lalai.
dianggap tidak berdoa, Pak. Ada kondisi seseorang yang bisa membuat hatinya tidak lalai. Sayangnya ini kadang-kadang kita tidak ciptakan. Harusnya kita ciptakan pada saat kita berdoa. Orang yang berdoa dapat nikmat, dia berdoa tulus, dapat nikmat apapun, ia akan kembali teringat kepada Allah. Kenapa dituntun berdoa? Supaya kalau dapat ingat kepada Allah. Bapak Ibu bisa duduk sekarang di sini. Kita bersyukur bisa duduk. Kita minta Allah, ya Allah berikan kesehatan. Setelah duduk, kita bisa duduk. Ini nikmat kesehatan. Kita ingat dari Allah. Ada kondisi yang membantu orang, Pak, supaya hatinya tidak lalai. Ada yang bisa kita kondisikan, ada yang memang terjadi dengan sendirinya. Ada peristiwa. Seorang mu'alaf tadinya bernama Colham, berkebangsaan Inggris. Setelah masuk Islam berganti nama Abdullah. Ada satu peristiwa yang menyebabkan dia menjadi Muslim. Colham satu ketika ikut kapal pesiar dari Inggris menuju Argentina. Di tengah perjalanan, Colham belum masuk Islam. Kapal yang dia tumpangi terombang-ambing di tengah laut karena badai besar, sangat besar. Dan semua penumpang berkesimpulan, dengan badai seperti ini tidak mungkin selamat. Mereka berkesimpulan semua akan tenggelam. Lari sana, lari sini. Ada yang berusaha menyelamatkan barang berharga. Tapi Colham menyaksikan ada beberapa orang duduk rapi, membentuk saf, kemudian dia belum ngerti, belum Muslim. Orang-orang itu berzikir, bertasbih sambil berdoa. Colham belum mengerti. Colham menghampiri, bertanya kepada salah seorang, Tuan, apa yang Anda lakukan? Bukankah sebaiknya Anda seperti yang lain, berusaha menyelamatkan diri, menyelamatkan barang berharga? Kenapa Anda, kurang lebih 10 orang, Anda begitu tenang bersama yang lain? Salah seorang menjawab, kami sedang berdoa. Kemudian ada ucapan yang luar biasa dari seorang Muslim tadi. Di tangan Allah lah semua urusan. Ingat Pak, di tangan Allah semua urusan. Ada ayat wa ufawwidu amri ilallah, dan kuserahkan semua urusanku, semua persoalanku kepada Allah. Orang ini sadar betul. Urusan apa? Kesehatan, rizki, anak-anak, apalagi Pak, Bapak Ibu, semua urusan itu di tangan Allah. Lalu Muslim tadi melanjutkan, dalam kondisi seperti ini, kalau Allah
ingin menyelamatkan kita, maka Allah akan menyelamatkan kita. Dalam kondisi ini, ketika Allah akan mewafatkan kita, maka kita semua akan wafat hari ini. Semua urusan di tangan Allah. Ternyata selesai penjelasan, selesai doa, sekelompok orang muslim tadi, badai berhenti, tenang. Kapal selamat sampai Argentina. Kolhem mulai tertarik. Ternyata keyakinan penjelasan muslim tadi berbekas dalam hatinya. Kenapa? Di tengah laut tidak ada lagi yang bisa diandalkan ketika itu. Alat komunikasi pun sudah tidak bisa bekerja dengan baik. Andaikan bisa bekerja dengan baik, badai begitu besar, siapa yang berani menghampiri melakukan penyelamatan? Keyakinan luar biasa orang-orang itu, dia tertarik belajar Islam, masuk Islam, berganti nama Abdullah. Dan di Inggris banyak orang masuk Islam. Peran Abdullah alias Kolhem ini menyaksikan dahsyatnya orang-orang muslim yang berdoa ketika itu, Pak. Ada kondisi yang Allah ciptakan membuat kita begitu konsen berdoa. Konsen itu luar biasa, Pak. Kenapa? Kalau ini mau ngapain lagi kami? Mau ngapain di tengah laut? Nggak ada lagi yang bisa diandalkan. Bisakah itu? Kita ciptakan situasi itu setiap kita berdoa. Kenapa kita berdoa sekedar berdoa? Karena kita tidak merasa sangat terdesak butuh Allah. Mau minta sehat, udah sehat. Ya Allah sehatkan saya, udah sehat. Enggak terdesak, biasa aja minta sehatnya. Iya nggak Pak? Iya Pak. Ingin saya garis bawahi, memang di Al-Quran Allah menjelaskan, mengingatkan ada orang-orang yang Allah selamatkan dikala mereka mengalami kondisi-kondisi saat-saat yang mencekam, saat-saat yang menakutkan. Ada orang yang akan dioperasi, dokter berkata ini tingkat keselamatannya cuma 20%, 80% gagal. Bagaimana andaikan Bapak mendapat keterangan seperti itu dari dokter? Apa kondisi Bapak Ibu berdoa? Husukah atau tidak husukah? Jelas husuk. Kondisi mencekam. Memang Allah sebutkan di Al-Quran ada orang-orang yang pada saat kondisi-kondisi kritis itu Allah selamatkan. Syaratnya bagaimana itu? Bagaimana berdoanya? Surat An-Naml ayat 62. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi. Al-ayah. Bapak Ibu kalau mau ingin menambah ingat-ingatan yang baik-baik di samping ingatan lain, bisa nanti lihat Al-Quran terjemah surat An-Naml ayat 62. Amai yujibul mudtarra, atau siapakah kata Allah yang mengabulkan doa mudtarra ketika ada orang-orang yang sangat terpaksa berdoa. Kenapa terpaksa dia berdoa? Karena kondisi yang tidak bisa mengelak. Di situ muncul keyakinannya sangat kuat.
nggak bisa ngelak lagi dia, kecuali ini hanya bisa ditempuh lewat doa. Dalam hidup kita ada saat-saat suka, ada saat-saat bahagia, tapi pasti ada saat-saat sulit, ada saat-saat tidak menyenangkan. Saat-saat sulit ini, saat-saat tidak menyenangkan ini, terkadang bisa kita atasi awalnya dengan usaha kita. Sunnatullah kita jalankan. Oh, kalau begini bisa kita usahakan begini. Tapi ada saat di mana buntu, Pak, kita. Tadi Kolhem tuh buntu, mau minta tolong kemana lagi, Pak? Ada saat kita buntu, bahasa kitanya. Disitulah saatnya kita selalu diajarkan untuk ingat kepada Allah. Itu bisa ditempuh lewat doa. Saat-saat kita buntu itu bisa ditempuh lewat doa. Dan oleh karena itu, maka ayat ini ada orang-orang yang memang ketika dia sudah tidak ada cara lain, dia akhirnya mudtarra, terpaksa, terdesak berdoa. Mudtarra ini, Pak, kesulitan apa? Bapak Ibu bersyukur kalau masih bisa dapat makan. Ada orang, Pak, ibu-ibu itu makan daun. Iya, lihat nggak Bapak Ibu? Ada tuh viral makan daun, nggak ada yang dimakan. Daun. Ada orang yang ibu-ibu sampai mencuri. Apa yang dicuri? Susu untuk anaknya. Mau belanja susu nggak punya uang. Akhirnya dia mencuri demi anaknya, makanan anaknya, susu. Ada saat mudtarra, itu yang kita butuh tapi kita nggak bisa peroleh. Ya Allah, saya mau ngapain lagi ini? Kerja cari-cari ke sana kemari nggak bisa, minta tolong nggak ada yang tolong. Saya butuh makan. Mudtarra. Ketika dia berdoa begitu dahsyat, tiba-tiba Allah menyelamatkannya. Allah kirimkan makanan kepadanya lewat sebab yang Allah ciptakan, bukan sebab yang dia cari. Ingat, bukan sebab yang dia cari, tapi sebab yang Allah ciptakan. Tiba-tiba ada orang lewat, Allah gerakkan hatinya, akhirnya menolong orang itu. Jadi mudtarra, kebutuhan yang dia sangat butuh tapi sulit didapat, dan itu hanya bisa ditempuh oleh doa. Banyak orang yang diselamatkan lewat doa ketika keadaan mudtarra itu, Pak. Makanan, pakaian gitu. Ayat berlanjut. Ada idza da'ahu, apabila dia berdoa, tentu saja doanya tulus. Doa dengan kriteria tadi juga. Wayak sipusu. Ada orang-orang yang begitu yaksipusu ini sangat susah. Bedanya apa? Yaksipusu ini, susahnya, bahayanya sudah sampai tahap nyawanya hilang. Kalau mudtarra, makanan, pakaian yang dia butuh tapi dia tidak bisa peroleh lagi kecuali hanya dengan meminta kepada Allah. Mudtarra, daruratnya itu. Kalau yaksipusu, ini orang terdesak juga tapi urusannya nyawa. Kalau nggak begini mati nih saya, ya Allah. Urusannya nyawa. Contoh siapa? Contoh Kolhem tadi. Orang-orang muslim di kapal tadi, nyawanya terancam.
nyawanya nyaris hilang. Kondisi itu menyebabkan mereka begitu khusyuk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menyebut idza da'ahu, kondisi mutarra dengan pengertian tadi. Kondisi wayaksi pusu, kesulitan, penderitaan berkaitan dengan nyawa, makan, pakaian, biaya pendidikan anak, masuk kuliah, biaya berobat, semua urusan di tangan Allah. Nah, kalau mau berdoa, bagaimana di ayat ini? Idza da'ahu, hanya terarah, hatinya hanya terarah kepada Allah. Maaf, yang lain sudah biasa. Yang ini apa? Khusus di ayat ini hanya terarah kepada Allah. Maksudnya putuskan ketika berdoa semua sebab akibat yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan. Ayat ini, ya Allah, jangan berkata mau saya sudah begini, sudah begitu. Hilangkan itu semua ketika berdoa di ayat ini. Terarah kepada Allah. Putuskan saya sudah melakukan ini. Putuskan saya minta ke siapa. Putuskan semua itu. Terarah hanya kepada Allah. Ini An-Naml ayat 62. Jangan lagi, ya Allah sembuhkan saya. Terbayang di kepala kita, di hati kita, ini nanti ke spesialis apa ya? Jangan. Atau, ya Allah berikan rezeki kepada saya. Saya minta ke siapa lagi ya Allah? Jangan. Putuskan semua sebab-sebab akibat. Yang kita bisa mendapatkan itu, putuskan sebab-sebabnya. Terarah hanya kepada Allah. Itu yang Allah minta, terarah kepada Allah, Pak. Kemudian masih ada waktu, Pak Miza? 6 menit lagi, baik. Iya. Berikutnya saya singkat ya. Bagaimana lagi kita berdoa? Ya, tadi hanya terarah kepada Allah, putuskan segala sebab akibat yang mendukung kita mendapatkan itu, putuskan, arahkan hanya kepada Allah. An-Naml ayat 62. Berikutnya, bagaimana kita berdoa? Surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Al-A'raf 55. Ud'u, mintalah kepada Rabbakum, Tuhanmu yang membimbingmu, yang begitu baik kepadamu. Di ayat ini, Rabbukum ketika berdoa ingat kebaikan Allah. Makna Rabbukum di sini ingat kebaikan Allah. Jangan juga ya Allah apa iya dikabulkan, saya masih begini masih begitu. Ingat kebaikan Allah. Ud'u rabbakum tadarruan tafsirnya tunjukkan kebutuhan yang sangat mendesak. Ini yang sulit, Pak. Orang masih berdoa tengok kiri tengok kanan karena merasa tidak terdesak dengan kebutuhannya. Tadi beda, Pak. Di tengah kapal mau selamat, terdesak itu baru tuh hanya terarah kepada Allah. Atau ketika diponis, Bapak, ini persentase selamatnya operasi 20%, baru tuh dia khusyuk mendesak. Jadi ciptakan ketika berdoa sangat mendesak, butuh kepada Allah. Tidak ada yang kita butuhkan. Ciptakan suasana mendesak, butuh akan itu. Ya kan bagaimana Pak kalau kita minta, ada orang minta ke kita tapi kelihatannya nggak butuh, males kita ngasihnya. Coba kalau bantu saya Pak, saya ini, tunjukkan itu. Kita kasih Pak orang itu. Pak tolong saya Pak, ditolongnya syukur, ditolong ya udah. Bagaimana kita mau nolong?
Tunjukkan kalau kita terdesak butuh itu. Itu syaratnya, adabnya doa. Kemudian wa khufyah. Kalau sendiri dengan suara perlahan, lembut, paling tidak minimal terdengar oleh telinga kita sendiri. Kemudian terakhir ayat 56 doa wala tusidu fil ardi ba'da islahiha ud'u khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Allah menyuruh kita wad'uhu khaufa wa tama'a, wad'uhu khaufa wa tama'a. Berdoalah dengan rasa takut kepada Allah, bukan takut untuk tidak dikabulkan, takut kepada Allah. Kenapa? Kalau takut itu akan lebih khusyuk. Ada perasaan takut, kita minta nih, tapi kita takut sama atasan kita, pasti kita lebih khusyuk. Ada perasaan takut, Pak. Bukan takut tidak diberi, takut aja karena ingat kuasanya. Kemudian tomaan, harapan akan diterima. Digabung ketika berdoa khaufau wa tama'a. Himpun dalam diri kita rasa takut kepada Allah dan harapan akan dikabulkan. Jangan merasa cukup sudah berdoa walaupun sudah sungguh-sungguh dan sering berdoa. Jangan merasa cukup untuk berdoa walaupun sudah sangat sering dan sungguh-sungguh berdoa, tapi teruslah berdoa. Itu makna khaufan wa tama'an. Demikian penjelasan saya. Ada yang mau disampaikan, mengingatkan, menambahkan atau sharing yang lain, silahkan Bapak Ibu. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab, dipersilahkan kepada ibu-ibu untuk pertama mengajukan pertanyaan. Dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada dari bapak-bapak. Ada tuh, ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, kita kan umumnya kan nih nggak fasih bahasa Arab. Apakah berdoa itu harus dengan bahasa Arab? Kedua, pertanyaan saya ada kaitannya dengan seorang petinggi negeri ini juga bilang, saya yakin dia Muslim, waktu dilantik juga dia pakai di bawah Al-Quran. Dia bilang begini, kalau berdoa itu nggak perlu pakai bahasa Arab karena Tuhan kita bukan orang Arab. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rupa-rupanya mengikuti perkembangan Bapak. Dengan Pak siapa Pak? Maaf. Pak Heri, terima kasih Pak Heri. Pak Heri. Yang pertama, memang ada hadis-hadis Nabi yang redaksi doanya yang langsung beliau ajarkan di hadisnya, dan hadis itu berbahasa Arab. Contoh wasiat Nabi, jangan pernah kamu tinggalkan kepada salah seorang sahabat ketika habis sholat, ketika setiap habis sholat baca doa, kita hafal Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pesan Nabi, sehabis sholat jangan pernah kamu tidak baca doa ini. Walaupun perintahnya bukan wajib ya, tapi anjuran. Nah, ini berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Kemudian ada lagi yang diajarkan Nabi juga berbahasa Arab. Allahumma inni as'alukal huda
wattuqa wal afat wal ghina. Ini bahasa Arab. Ini dua hadis ini, doa ini ada di Riyadhus Shalihin. Doa populer Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, sampai selesai. Itu berbahasa Arab. Ada doa-doa yang ketika kita memang sangat-sangat dianjurkan sesuai dengan bahasa yang Nabi ajarkan ketika berkaitan dengan konteks yang memang beliau ajarkan. Hadis tadi. Ya, sudah belajar, maaf Pak, belajar dulu. Makanya maaf, belajar itu nggak pernah selesai, nggak ada batas waktu. Usia kita belajarnya apa sih? Nggak mungkin kita belajar matematik, nggak mungkin ngapal bahasa Inggris. Hafalkan apa? Belajarlah menghafalkan doa-doa yang diajarkan Nabi. Tulis itu. Yang mungkin nggak bisa baca Al-Quran, tulis ke bahasa Indonesia. Tapi bahasanya Arab, tulisannya Latin. Allahumma. Belajar itu. Belum selesai nih. Belajar itu, tempuh itu. Ternyata nggak bisa-bisa juga. Nah, nggak bisa-bisa juga. Baru Pak, Allah berikan rukhsah, keringanan. Kenapa ya Allah, saya udah belajar pengen doa bahasa Arab yang Nabi ajarkan. Allahumma ini ala dzikri, enggak bisa-bisa juga. Lihat terjemahnya. Allahumma ya Allah, ini bantu aku ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu. Sesudah belajar dengan sungguh-sungguh, tidak bisa juga tempuh itu. Boleh Pak tempuh itu dengan bahasa Indonesia. Apalagi andaikan kita punya keinginan yang menurut kita ini spesial ini. Cuma bahasa Arabnya apa ya? Saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Akhirnya cari-cari nggak bisa. Ya Allah, berikan jodoh untuk anak saya. Pakai bahasa apa? Indonesia. Dan itu boleh. Kenapa? Bahasa Arab nggak bisa. Cari-cari nggak dapet. Mana ya doa konteksnya jodoh dapet. Misalkan, silakan doa dengan bahasa Indonesia. Tapi mohon maaf, belajar dulu, tempuh dulu cara itu sesuai yang diajarkan Nabi. Tidak bisa, mudah saja. Silakan dengan berbahasa Indonesia. Ya. Tadi minta jodoh, minta apa lagi misalkan yang menurut kita ini agak ini sedikit ya. Ya Allah, luluskan anak saya di tes pekerjaannya. Bahasa Arabnya apa ya? Nggak bisa, nggak ngerti, nggak ada, bingung nyarinya. Pakai bahasa Indonesia. Jadi itu ya Pak Heri. Jadi boleh, tapi belajar dulu yang diajarkan Nabi. Hadis-hadisnya tuh, Allahumma inni as'alukal huda, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal kibriya, dari takabur, bahasa Arab. Itu hadis ya, belajar itu. Udah belajar nggak bisa bahasa Indonesia. Atau yang menurut kita sulit memang dicari bahasa Arabnya, kita pakai bahasa kita. Bahkan bukan bahasa Indonesia, bahasa naon pun, bahasa ojo pun, bahasa lai pun, bahasa pokoknya dari Sunda, Jawa, Batak. Allah ngerti nggak Pak? Ngerti. Orang Allah yang menciptakan bahasa. Itu kan di surat Ar-Rum ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ar wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah beragam macam alsinatakum, bahasa kamu. Macam-macam bahasa kita. Itu Allah tahu dan Allah ciptakan itu. Hebatnya kalau bahasa manusia beda-beda, Inggris beda, Arab beda, Jepang beda. Ar-Rum ayat 22. Jadi Allah sangat mengerti semua bahasa kita. Ya, jadi saya tidak artinya
tidak mengatakan urusan pernyataan seorang tokoh itu masing-masing orang mempertanggungjawabkan ucapannya. Takdir Allah terhadap orang berbeda-beda, Pak. Jadi kita jangan pusing, ya, jangan juga kita jadi gusar. Kenapa? Dia sedang menjalankan takdirnya. Kita punya takdir kita masing-masing. Dia punya tanggung jawab. Dia yang bertanggungjawabkan perbuatannya, bukan kita. Ya, jadi kalau memang Tuhan bukan orang Arab, itu pasti. Semua juga tahu, ya, itu pasti. Semua juga tahu, itu pasti, Pak. Demikian Pak Heri, ya. Ya. Oh, silakan. Ya. Tadi kan Ustadz sampaikan bahwa salah satu syarat berdoa nggak boleh makan haram, nggak boleh minum haram. Kalau kita melihat, ya, ada orang masih melakukan itu, bahkan tidak beriman kepada Allah. Atau kalau kita lihat tuh kehidupannya kayaknya bagus-bagus aja, Ustadz, selalu sehat, anaknya mau daftar ini tuh selalu masuk aja gitu loh. Nah, itu satu pertanyaan. Kemudian yang kedua, Ustadz, kalau kita berdoa itu kan pernah dengar, ya, doa-doa dijabah kalau kita doa di raudhah, kemudian antara azan dan iqomah, ya. Kalau azan dan iqomah itu kan katanya doa itu cepat dijabah, Ustadz, ya. Nah, kalau saya perhatiin tadi yang Ustadz sampaikan, di situ nggak ada kita posisi tertekan, ya, kita seolah-olah pengen mati gitu, ya, atau kita nggak bisa makan. Satu lagi, Ustadz, mengenai adab berdoa gitu, Ustadz. Sebetulnya seperti apa sih saat kita berdoa? Kita mengangkat tangan, sampai di mana angkat tangan kita? Kemudian setelah berdoa ada yang mengusap mukanya, ada yang tidak gitu. Mungkin itu aja, Ustadz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Iya. Ada 3, Pak, bisa ya? Nggak apa-apa. Jadi yang pertama, saya yang jawab doa mustajabah. Yang pertama dulu kaitannya dengan setelah azan sebelum iqomah. Itu memang hadisnya masyhur itu. Jadi kalau Bapak azan selesai sebelum iqomat, di situ Bapak berdoa, itu mustajab, saat mustajab. Nah, pada kondisi itu memang orang sepertinya tidak terdesak, ya. Nah, makanya perintahnya di Al-A'raf ayat 55, tumbuhkan. Walaupun kita tidak terdesak, seolah-olah kita terdesak. Ud'u rabbakum tadarruan, tampakkan, tunjukkan memang kamu benar-benar butuh. Walaupun waktunya singkat, kita minta, ya Allah, sehatkan badan saya. Tunjukkan kalau memang kita benar-benar butuh sehat, walaupun kita sedang sehat. Kenapa? Kita nggak tahu besok kita bagaimana. Kadang-kadang ada orang yang mulai tidur nggak kenapa-napa, pas bangun nggak bisa gerak kakinya, tangannya, ya Pak, ya. Jadi ciptakan, tampakkan sangat butuh di setiap berdoa, termasuk antara azan dan iqomah. Itu etika syarat doa. Tunjukkan, tampakkan sangat mendesak. Jadi kalau begini, Pak, amin, maaf, amin, amin. Kita butuh nggak sama Allah? Kita butuh nggak sama Allah? Kita itu menunjukkan butuh nggak? Amin, aqua, amin, colok, amin, geser, amin. Itu belum tuh yang itu, amin. Itu menunjukkan butuh nggak? Nggak menunjukkan butuh. Makanya kadang-kadang saking husuknya, bukan butuh, saking husuknya sampai
tidur itu bukan butuh, itu khusyuk kali ya. Butuh Allah kok ditinggal tidur Allah. Iya kan, itu nggak butuh namanya. Kalau butuh orang, ayo Allah, gimana ya kita ngadep ke orang, Pak? Minta tolong sama orang, Pak, tolong bantu saya. Tunjukkan, pasti kita tunjukkan kita butuh. Kita nggak mungkin berkata, kita kepepet banget, Pak, tolong bantu saya ya. Maaf, ambil nguap, tolong bantu saya nggak ya? Menunjukkan butuh nggak? Ini orang kurang aja nih, ngeledek nih, bukan minta nih. Makanya ayatnya, ayat 55 tadi, innahu la yuhibbul mu'tadin. Kalau kita berdoa tidak menampakkan butuh, Allah tidak suka borok-borok dikasih. Allah tidak suka mu'tadin, orang yang melampaui batas, kelewatan ini orang. Katanya minta kepadaku, tapi kok nggak menunjukkan butuh kepadaku, mu'tadin, kata Allah, kelewat banget ini orang. Boro-boro dikabulkan. Sikapnya begitu ketika berdoa, ya. Itu penjelasannya. Mungkin bisa mencakup beberapa poin. Kemudian tadi ketika kita berdoa, ada orang yang tanpa doa sukses, ya, bahkan nggak sholat, gitu ya. Al-Isra itu, Al-Isra rentetannya ayat 17-18. Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha man nasya liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Al-Isra 17-18. Barang siapa, kata Allah, yang ingin aku segerakan untuk mendapatkan nikmat di dunia, dia pengen dapat nikmat di dunia, dia nggak sholat, nggak pernah doa, tapi dia gigih, dia pintar, dia ulet, nggak sholat, nggak doa, ajalna lahu, aku kasih dia, kata Allah, aku kasih, kata Allah. Tapi ayatnya jangan dipotong. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kemudian nanti aku akan jadikan untuknya, untuk orang-orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah doa, tapi sukses, aku kasih sukses, aku kasih sehat, memang aku kasih di dunia, tapi ketika mati aku jadikan untuknya jahannama, masuk ke neraka jahanam dalam keadaan terusir dan sangat terhina. Jadi di dunia dikasih, walaupun nggak doa, nggak sholat, tapi mati masuk neraka jahanam. Tinggal kita percaya enggak sama neraka jahanam. Konteks yang lain, Pak, ada istilah istidraj. Ada itu istidraj. Jadi dia nggak sholat, nggak minta, tapi dikasih nikmat terus, sehingga dia mungkin berkata, saya aja nggak sholat kaya nih, saya nggak sholat sehat nih. Itu yang sholat sakit-sakitan tuh, itu yang sholat miskin tuh, itu yang sholat tahajud puasa Senin Kamis malah nggak lulus. Anak saya nggak ngapa-ngapain lulus. Istidraj. Semakin dikasih nikmat, sadar nggak nih? Kalau nggak sadar, semakin kupur, semakin jauh dari Allah dia. Itu istidraj. Baik, yang ketiga, berdoa itu memang ada perbedaan di kalangan ulama mengenai mengangkat tangan, ya. Ada peristiwa perang Badar, itu Nabi berdoa sampai mengangkat tangan. Ada peristiwa itu. Tapi ada juga mengatakan pada saat yang lain tidak mengangkat tangan. Apa maknanya? Orang yang mengangkat tangan ini bukan berarti Allah di atas. Bukan berarti Allah di atas.
Mengangkat tangan berarti yang di atas itu biasanya lebih berkuasa. Pengakuan akan kekuasaan Allah. Maka boleh dengan mengangkat tangan sebagai tanda pengakuan Allah Maha berkuasa, kuasanya di atas segala sesuatu. Maka ada orang Islam yang mengangkat tangan. Yang kedua, yang tidak mengangkat tangan, ya boleh. Kenapa? Karena yang paling penting doa itu syarat-syaratnya paling penting ada di hati. Itu paling penting. Maaf, mengangkat tangan tinggi banget, tapi hatinya kemana-mana, ya bukan percuma, dianggap tidak berdoa. Ya, atau yang juga tidak mengangkat tangan, tapi hatinya kemana-mana, ya dianggap tidak berdoa juga. Paling penting di mana? Di hati. Tapi harus dipahami, di atas maksudnya itu tidak mengangkat tangan juga maksudnya Allah Maha tahu. Kita mengangkat tangan juga Allah tahu kita minta. Ya, itu masalah ikhtilaf ya Pak Mirza. Jadi boleh. Ada lagi nggak yang terlewat? Cukup ya. Ya. Oh iya, Musab ya. Iya memang. Ya, mengusap ini. Oh, masih lanjut. Ya, makasih. Jadi mengusap ini bukan sesuatu yang diharuskan dan bukan sesuatu yang terlarang. Perintahnya tidak ada, larangannya tidak ada. Jadi perintah tidak ada, larangan tidak ada. Jadi boleh mengusap. Ya, jadi boleh. Yang punya keyakinan nggak perlu mengusap, ya silahkan. Tapi ingat, kenapa? Dia berkata perintahnya nggak ada, ya udah nggak perlu mengusap. Terus itu yang mengusap dilarang, jangan, kenapa? Larangannya nggak ada. Perintahnya tidak ada, larangannya tidak ada. Itu. Jadi makanya yang paling penting kembali ya. Jadi jangan kita terfokus pada sebagai wawasan boleh apa? Sebagai tambahan boleh. Tapi jangan juga akhirnya orang berdoa, ih, apain tuh diusap tuh? Nah, jangan juga. Siapa tahu yang dikabulkan malah dia. Atau tuh nggak ngusap tuh, ngapain tuh? Siapa tahu yang dikabulkan malah dia. Jadi urusan mengusap itu masalah khilafiyah, perintahnya tidak ada, larangannya pun tidak ada. Itu jawaban Pak Nur Hadi. Rohadi. Udah lama nggak ketemu Pak Lupadi. Baik, tadi ada yang mau? Masih ada waktu Pak Bija? Masih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, ini agak sedikit di luar dari apa? Kalau saya berpikir gini, sebenarnya apa sih, seberapa perlunya sih kita berdoa dikaitkan dengan gini? Allah itu kan maha tahu kebutuhan kita. Lebih-lebih dikaitkan gini, kalau saya pernah baca suatu hadis, saya dalam bahasa Arabnya kurang gitu ingat, tapi artinya kira-kira begini. Setelah sholat wajib kita itu lebih baik kita diutamakan zikir ketimbang berdoa yang kamu lakukan. Jadi artinya dikaitkan dengan ini begitu. Sebenarnya dengan berzikir kalau momennya setelah sholat fardu kita. Nah, kalau melihat gitu besarnya manfaat berzikir itu, jadi artinya doa itu masih di bawah dari kepentingan berzikir. Artinya kalau saya dalam berpikirnya saya, buat apa sih sebenarnya kita berdoa itu? Apa sih esensinya? Dikaitkan dengan lagi tadi itu, Allah itu kan maha tahu. Nah, itu. Jadi tanpa harus kita berdoa juga sebenarnya Allah itu sudah tahu apa kebutuhan kita.
Diperkuat dengan yang saya bilang tadi itu, ada hadis mengatakan berzikirlah ketimbang kamu berdoa, dibilang gitu. Atau apa itu perlu Pak Ustadz juga koreksi apakah yang saya baca itu hadis itu salah. Yang kedua Pak Ustadz, ini secara umum orang itu berdoa itu terhadap umur, minta umur yang panjang. Ya kan, salah nggak kalau kita berdoa itu umur yang tidak begitu panjang? Gitu. Tujuannya apa? Ya, supaya kita kan tidak bisa juga menjamin semakin tua kita semakin baik ibadahnya kita kan. Kira-kira gitu Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa? Maaf Pak. Pak Iskandar. Enggak kelihatan Pak Iskandar. Oh Pak Iskandar ya. Yang pertama, terima kasih Pak Iskandar. Itu tidak salah kalau Bapak katakan dan kita semua sepakat. Allah sangat tahu kebutuhan kita. Sepakat ya Pak? Sepakat itu. Tapi Nabi mengajarkan, walaupun Allah tahu kebutuhan kita, Nabi mengajarkan lewat doanya, Allahumma innaka ta'lamu hajati. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau maha mengetahui hajatku. Nabi masih minta fa'tini su'li, maka kabulkanlah permintaanku. Jadi bahkan Nabi saat itu melanjutkan doanya, ya Allah, waghfir li dzambi. Jadi ini doa dari hadis ya. Ya Allah, kata Nabi, Engkau tahu kebutuhanku. Tapi Nabi masih melanjutkan, ya Allah, kabulkan permintaanku. Ya Allah, ampuni dosaku. Kita tahu Allah Maha Pengampun, tapi Nabi masih minta ampun. Jadi redaksi hadis ini mengajarkan jelas, tegas bahwa memang Allah tahu kebutuhan kita, tapi Nabi mengajarkan hadis ini tetap kita minta dan berdoa kepada Allah. Allahumma innaka ta'lamu hajati fa'tini su'li. Tetap minta. Itu poin pertama. Poin yang kedua, ketika selesai sholat, ada zikir-zikir yang memang Nabi ajarkan. Subhanallah berapa kali Pak? 33 itu hadis sahih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Itu zikir. Habis itu kita tutup dengan apa? Doa. Dan zikir itu juga banyak bagian dari doa. Zikir dan doa tidak bisa dipisahkan, karena zikir juga bagian dari doa. Lalu kenapa kok habis sholat ada hadis sahih, ayyud du'ai asma'? Kapan doa saat yang paling didengar oleh Allah? Bahasa kita saat mustajabah. Nabi kemudian menjelaskan min duburi kulli salatil maktubah. Hadis ini Riyadhus Shalihin. Saat mustajab itu diantaranya, di samping tadi habis azan sebelum qomat, saat mustajabah itu diantara di hadis ini adalah setiap habis melaksanakan sholat maktubah, sholat wajib. Itu saat mustajabah. Berarti Nabi mengajarkan zikir sehabis sholat, Nabi juga mengajarkan doa. Kenapa? Habis sholat juga saat mustajabah, kata Nabi. Itu jelas, sangat jelas hadisnya.
Kemudian juga dua hadis yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ya itu semakin meyakinkan ketika kita berdoa. Cuma gini, jangan sampai berkata bahaya ini. Satu hadis Nabi, kalau kita menganggap doa tidak penting, hadis Nabi, malam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, Allah marah sama dia. Jelas kan? Ya Pak ya? Allah marah Pak kalau kita nggak doa. Kenapa? Kita sama sekali sudah merasa nggak butuh Allah. Di saat kita berdoa, sama saja kita masih mengakui Allah itu ada. Allah marah kalau kita nggak berdoa. Malam yas'alillah yaghdab alaihi. Al-Furqan juga. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lisama. Singkatnya, kalau kita tidak berdoa, maka Allah tidak akan mengindahkan kita lagi. Bisa kita kaya raya tapi jauh dari petunjuk. Bisa sehat walafiat tapi jauh dari petunjuk. Kenapa? Kita mengabaikan doa, maka Allah meninggalkan kita, mengabaikan kita. Al-Furqan itu. Demikian jawaban saya. Cukup saya rasa Bapak-bapak ya. Mudah-mudahan ketika kita berdoa, kita bisa mengambil pelajaran untuk selalu meningkatkan kualitas cara doa kita, agar janji Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman zakiya wa rizqan halalan katsiran mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas materi yang telah diberikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita tutup kajian kita pada hari ini dengan membaca doa kafiratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.